Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 503. Episode spesial. Bosku. Pertama-tama, novel ini panjangnya hampir 2 juta kata. Terima kasih banyak, Lao Bei. Sudah mencapai 2 juta kata. Dan saya lihat banyak sekali wajah-wajah lama di kolom komentar. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terpadu tentang beberapa pengaturan dalam buku. Sebenarnya ada beberapa saudara yang bisa memahaminya, jadi mari kita jelaskan lagi. Pertama, pembagian kekuatan tempur di semua tingkatan dalam buku Kuil Surgawi. Tingkat pertama, prajurit bintang 1 hingga bintang 5, raja pasukan khusus terkuat adalah prajurit bintang 5. Tingkat kedua, tingkat Dewa Perang, Wang Changsheng yang muncul di awal buku. Tingkat ketiga, tingkat Raja Surgawi, 4 Raja Surgawi yang muncul di bagian awal buku. Tingkat 4, tingkat Kaisar, Huang dalam bahasa China, Long Zanguo di bagian awal buku, Satsuma di lembah Tianjuan di medan perang luar. Level 5, level Kaisar, di dalam bahasa Cina juga berarti Kaisar, tetapi lebih tinggi daripada Huang dan level Kaisar sejati keduanya berada pada level yang sama. Latar dalam buku ini adalah bahwa hanya para jenius tak tertandingi yang dapat memulai jalur Kaisar sejati. Tidak banyak jenius yang buka jalan Kaisar sejati di dalam buku. 5 bersaudara dari kuil Tianshan dan Kong Xuan juga ada 0. Mereka saat ini berada di Kam Tianxia. Level 6, Guru Tao dibagi menjadi alam kematian dan alam kehidupan. Mereka yang kuat di alam kehidupan lebih kuat daripada mereka yang kuat di alam kematian. Level pukul 6.30, Kaisar Sejati, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Sejati biasa. Tahap awal Kaisar Sejati berhubungan dengan alam kematian Guru Tao, tahap tengah Kaisar Sejati berhubungan dengan alam hidup Guru Tao, dan tahap tengah Kaisar Sejati berhubungan dengan alam hidup Guru Tao. Tahap akhir Kaisar Sejati sama dengan tahap awal Raja Manusia biasa yang masih hidup. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Sejati yang jenius, di sini mengacu pada orang-orang yang telah memulai jalur Kaisar Sejati yang lebih kuat, seperti Kaisar Hitam, yang mewarisi jalur kuil surgawi untuk mendominasi dunia. Jadi ketika Kaisar Hitam menerobos ke tahap awal Raja Manusia pada saat itu, kekuatan tempurnya akan melonjak 2 tingkat, dan dia bisa mencapai tahap akhir Raja Manusia. Yang lebih kuat, seperti Xiao Tians, dia menempuh jalur Kaisar Manusia, yang beberapa kali lebih kuat dari jalur Kaisar Sejati Tianxia, orang pertama yang dibunuh oleh kekuatan gelap. Oleh karena itu, setelah Xiao Tians menerobos ke Raja Manusia, kekuatan tempurnya berada pada kekuatan penuh, langsung mencapai level puncak Raja biasa. Terlebih lagi, latar belakang Xiao Tians bahkan lebih baik kekuatan akan berada pada tingkat bencana menengah. Tingkat ketujuh, Raja Manusia biasa yang masih hidup. Ini juga mudah dimengerti. Mereka adalah sekelompok Raja Manusia yang masih hidup dari Departemen Perang Tianxia, yang telah dipromosikan dari tingkat Master Tao. Level 8, Raja Manusia 5 Kesengsaraan, di sini mengacu pada 5 tahap puncak Raja Manusia lingkaran matahari sepanjang 10 kaki, atau bayangan momentum sepanjang 10 kaki, setelah mencapai puncak. Setelah bayangan matahari setinggi 10 kaki dan bayangan momentum, ia dianggap sebagai Raja Manusia. Setelah mencapai bayangan matahari setinggi 100 kaki, dia dianggap sebagai Raja 2 Kesengsaraan. Penguasa kuil surgawi generasi ini adalah yang terkuat di dunia pada saat itu, pada tahap awal Raja Manusia 3 Kesengsaraan. Untuk menjelaskannya di sini, seorang saudara di area resensi buku bertanya kepada saya bahwa ketika Xiao Tians melancarkan serangan dunia di luar domain Kaisar Sejati yang pertama, kekuatan serangan dunia pada saat itu sebenarnya hanya orang biasa di dunia setelah 2000 tahun. Di level Wang Dingfeng, ada masalah kerugian. Saya tidak menulisnya dengan jelas di awal. Kedua, sistem pelatihan. 1. Ikuti cara meningkatkan keberuntungan nasional. Cara ini adalah yang tercepat dan termudah. Setiap kali keberuntungan nasional Departemen Perang meningkat, yang kuat dalam sistem keberuntungan nasional akan mendapat peningkatan besar, dan mereka bisa langsung menembus barisan tidak masalah. Namun kekurangannya adalah jika tingkat rezeki nasional kurang dari tingkat tertentu maka akan ada batas atasnya. Misalnya, jika takdir nasional Departemen Perang Tianxia tidak dapat ditingkatkan menjadi dinasti kekaisaran, orang-orang kuat yang terhubung dengan takdir nasional Departemen Perang Tianxia pada dasarnya tidak akan mampu mencapai puncak Raja Manusia. Terlebih lagi, sulit bagi orang kuat yang sudah lama hidup di dunia untuk menembus puncak Raja Manusia. Kita hanya bisa menunggu dunia maju ke dinasti kekaisaran. Nasib negara di sini tidak sama dengan nasib bumi. 2. Sistem budidaya kekuatan gelap. Di Kam kekuatan gelap yang kuat, pengaturan dalam buku dan cara budidaya oleh kekuatan gelap yang kuat itu sendiri juga sangat maju, atas Kaisar Sejati Tao hanya sedikit lebih rendah dari Kaisar Manusia Tao. Orang-orang kuat dari kekuatan gelap dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dengan saling melahap. 3. Kuil Tianshan, Akademi Seji, Sekte Liang, masing-masing memiliki cara warisannya sendiri. Ketiga, pembagian kubu di dalam buku. Sebelum 1,7 juta kata pertama buku ini, itu adalah dunia Departemen Perang di dunia nyata, dan persaingan antar Departemen Perang di semua tingkatan, seperti Tianxia ditekan oleh Departemen Perang seperti singa, besi elang, dan ular perak. Di periode pertengahan, yaitu sekarang, pembagian Kam telah menjadi satu kubu di dunia sekarang, satu kubu di alam Kaisar Sejati, satu kubu di alam Kaisar Sejati, dan satu kubu untuk orang-orang kuat dari kekuatan gelap. Kata-kata selanjutnya, rahasiakan untuk saat ini, tidak ada spoiler. Malah mungkin ada saudara, jadi bisa ditebak berapa jumlahnya. Ketiga, tingkatan takdir nasional.
Dinasti kekaisaran, dinasti surgawi, untuk ditentukan, mungkin belum akan ditulis sampai saat itu. Keempat, bicara tentang dua perubahan pada plot. Pertama kali adalah ketika saya menulis 700.000 kata Yan Xiaobe, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, 4 veteran medan perang di luar wilayah, akan mati dalam pertempuran di luar. Baiklah, lalu kalian berkata setiap hari bahwa kalian akan mengirimiku pisau, tapi kalian harus menggantinya dengan pisau yang tidak mati. Kedua kalinya adalah ketika domain Dao Kaisar sejati yang pertama dibuka, Tianyi dan pengawal pribadi lainnya akan dimusnahkan sepenuhnya. Nah lagi-lagi karena takut dikirim pisau, saya ganti. Jadi nanti di kolom komentar akan banyak suara yang bertanya kenapa tidak ada orang di sekitar protagonis yang mati. Tidak masalah jika salah satu dari mereka mati. Terakhir, saya meninggalkan beberapa dugaan untuk Anda, dan Anda juga dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Di chapter terakhir hari ini, bos tersembunyi terbesar di dunia telah muncul, yaitu eksistensi yang berbicara dengan Diyu dan menyegel Diyu. Siapa itu? Apakah itu positif atau penjahat? Dan jika layak, apakah akan ada keberadaan seperti itu di antara kekuatan gelap? Tebakan kedua adalah apakah Tianxia di dunia ini dapat dipromosikan ke tingkat dinasti surgawi? Dugaan ketiga adalah mengapa dunia departemen perang seperti ini? Tebakan keempat, apakah sebenarnya matahari di langit itu? Tebakan kelima adalah seperti apa akhir cerita Xiao Su? Sebenarnya saya sudah membuat beberapa desain awal untuk 5 pertanyaan di atas, namun secara spesifik belum final. Yang bisa saya katakan adalah saya akan mengambil langkah demi langkah, dan saya juga ingin melihat bagaimana plotnya berkembang. Jangan tanya apa buku lama saya. Saya tidak punya buku lama, hanya yang ini. Ini juga pertama kalinya saya menulis jumlah kata yang begitu panjang. Banyak pembaca juga akan bertanya kepada saya mengapa God of War dulu begitu kuat, tetapi sekarang sangat buruk. Saya ingin mengatakan, lihat berapa banyak kata yang dimiliki buku ini sekarang, ketika God of War muncul dengan puluhan ribu kata. Terakhir, soal reward, saya pribadi tidak meminta imbalan, saya hanya meminta agar Anda tidak mengkritik saya. Buku ini sekarang panjangnya sekitar 2 juta kata. Jika Anda tidak ingin melihatnya, hapus saja dari favorit Anda. Tomatnya sendiri gratis, dan saya tidak meminta Anda mengejarnya sampai habis. Dan saya menulis 100.000 kata selama 6 bulan berturut-turut, bahkan tanpa hari Sabtu atau Minggu selama setengah tahun. Tidur saya benar-benar terganggu, dan kondisi fisik saya, hanya dalam waktu setengah tahun, saya rasakan menurun drastis. Seringkali, saya ingin istirahat total selama beberapa hari, tinggal beberapa hari, tidur beberapa hari, tidak memikirkan apapun dan tidak melakukan apapun. Saya hanya ingin mencari tempat tanpa siapapun dan menjadi sia-sia. Banyak saudara juga yang menasihati saya untuk lebih banyak istirahat, namun dampak gangguan terhadap buku terlalu besar, sehingga saya tidak berani berhenti mengupdate. Saya juga berpikir untuk bekerja keras selama beberapa hari, menyimpan beberapa naskah, dan kemudian beristirahat selama 1 atau 2 hari, tetapi saya tidak dapat melakukannya setiap saat. Sebenarnya, kalau boleh jujur, saya menulis plot dengan sangat cepat. Untuk banyak novel panjang, saya bisa menulis hingga 4 juta kata hanya dengan jumlah konten sebanyak ini. Yang menyiramku dengan air, kamu belum pernah melihat air yang bisa menyiramiku. Terakhir, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah setelah menulis terus-menerus selama setengah tahun, kondisi fisik dan mental saya tidak lagi sebaik saat pertama kali saya mulai menulis buku. Saya dengan tulus menyarankan agar Anda tidak mengejarnya terlalu dekat, tonton saja setiap beberapa hari. Mengikuti perkembangan terkini sangatlah melelahkan, dan saya biasa melakukan hal yang sama dengan membaca. Saat itu, cara yang baik adalah dengan membaca beberapa buku sekaligus. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak orang yang akan Anda sakiti. Semakin lama Anda menulis, semakin banyak kekurangan yang Anda miliki. Prinsip yang sama juga berlaku. Yang bisa saya katakan adalah saya akan bekerja lebih keras untuk menulis konten lanjutannya. Melanjutkan gaya konsisten buku ini penuh gairah dan menyegarkan. Saya akan melihat apakah saya bisa membuat terobosan di masa depan dan menulis cerita yang lebih baik. Saya juga akan mencoba mencari cara untuk menyesuaikan keadaan saya sendiri. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti buku ini sepanjang waktu dan masih mendukung saya. Faktanya, dari awal buku hingga sekarang, 90% pembaca lama telah hilang. Jadi aku sangat bersyukur masih menjadi saudara. Lao Bei membungkuk kepada semuanya. Bab 504. Saudari, Tetua Agung, Yang Zun, mohon mundur. Setelah Xiao Tian pulih sejenak, dia tiba-tiba berbicara kepada Hei Di dan yang lainnya. Kaisar Hitam Qin Wu dan yang lainnya bingung, tapi masih mundur selangkah. Kemudian mereka melihat tubuh Xiao Tian melayang di udara lagi, melayang tinggi, hingga melayang tepat di atas pintu masuk domain Kaisar sejati yang besar di depan mereka. Bas. Momentum Xiao Tian berkumpul. Setelah 3 detik berkumpul, Xiao Tian tiba-tiba menghantam portal domain Kaisar sejati di depannya dengan pedang. Klik. Boom. Terlihat dengan mata telanjang, portal besar domain Kaisar sejati di depanku hancur berkeping-keping oleh pedang Xiao Tian. Dan karena alam Kaisar sejati telah muncul di dunia nyata, seluruh penghalang 4 sisinya juga telah muncul. Jadi ketika Qin Wu Heidi dan yang lainnya melihatnya saat ini, mereka melihat bahwa di bawah kekuatan penuh pedang Xiao Tian dan cahaya pedang, penutup oval besar muncul di depan domain Dao Kaisar sejati. Kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penutup energi, dan kemudian pecah dengan keras. Untuk sesaat, setelah domain Dao Kaisar sejati berskala besar dihancurkan, energi besar dan Dao Yun di dalamnya mulai bergerak ke arahnya meluap di sini. Ayo menyerang bersama dan kumpulkan semua kekuatan kita.
Xiao Tians berteriak pelan dan mulai memimpin semua orang untuk mengumpulkan energi setelah alam kaisar sejati hancur. Heidi dan yang lainnya sangat terkejut saat ini. Kekuatan pedang barusan jauh melampaui imajinasi mereka. Sebelumnya, Luo ingin membawa sekelompok sisa-sisa kekaisaran kembali ke markas pertahanan, tetapi kenyataannya, bahkan jika mereka lari kembali, itu tidak ada gunanya, mereka masih akan dikalahkan oleh pedang Xiao Tians. Pada saat ini, Xiao Tians dan yang lainnya di utara telah menembus jauh ke pedalaman 5 dinasti dan membunuh Henry, sisa kaisar dan Daobis. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Tians dari kejauhan, merasa lebih terkejut. Tak terkalahkan. Bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin jauh dari lawan Xiao Tians. Apa yang dilakukan Xiao Tians di sana? Membelah domain Dao Kaisar sejati yang besar. Pikiran Henry bergetar, dan dia tidak berani memikirkannya lagi. Lebih dari 100 orang kuat di Departemen Perang Singa juga sangat terkejut. Saya sangat terkejut dengan pemandangan di selatan sehingga saya bahkan tidak bisa bergerak. Bunuh Kaisar Chanian dan Daobis dengan seluruh kekuatanmu, cepat. Cepat. Henry menarik napas dalam-dalam, dan kemudian tidak memikirkannya lagi. Semakin kuat Xiao Tians, itu sebenarnya hal yang baik bagi dunia. Di pihak Xiao Tians, setelah dia dan semua orang mengumpulkan energi dalam jumlah besar, mereka juga mulai kembali dan terbang menuju orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia. Saat kembali, kecepatannya lebih cepat, yaitu dalam lebih dari 10 menit, Xiao Tians membawa Kaisar Hitam Qin Wu dan yang lainnya kembali ke markas Departemen Perang Ular Perak. Qin Wu mengangguk kepada Xiao Tians, dan kemudian mulai menggunakan energi sisa-sisa dinasti kekaisaran yang baru saja dibunuh Xiao Tians untuk menyembuhkan tentara Departemen Perang Tianxia yang terluka. Termasuk para prajurit kuil Tianshan. Kali ini, butuh setengah jam bagi para prajurit Departemen Perang Tianxia untuk pulih dari luka-luka mereka. Tianyi datang ke Xiao Tians bersama sekelompok penjaga istana setingkat guru Tao. Bagaimana kerusakan pertempurannya? Xiao Tians bertanya pada Tianyi. Tianyi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kembali ke Tuan Istana, kami tidak mengalami kerugian. Selama pertempuran sebelumnya, semua senior dari Departemen Perang Tianxia mencoba yang terbaik untuk melindungi kami. Jadi setelah ini sepanjang pertempuran, rakyat kita, meskipun ada luka serius, tidak ada kematian. Dan lebih dari selusin tentara dari Departemen Perang tewas untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Hati Xiao Tians bergetar, dan dia kembali menatap Qin Wu dan Liu Ce dengan mata yang sangat rumit, lalu berdiri tegak, memberi hormat kepada mereka. Tianyi dan tentara kuil Tianshan lainnya yang masih hidup semuanya memberi hormat kepada tentara Departemen Perang Tianxia. Para prajurit Departemen Perang Tianxia juga mengembalikan hadiah tersebut. Terutama para jenderal veteran Departemen Perang Tianxia, melihat tatapan rumit di mata Xiao Tians, mereka semua tersenyum pada Xiao Tians dengan mata merah, menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa. Sebagian besar orang yang baru saja berjuang mati-matian untuk melindungi para prajurit kuil surga telah mundur dari medan perang di luar wilayah. Selama perang medan perang luar angkasa pertama, 3.000 tentara kuil Tianshan berpartisipasi dalam pertempuran terlepas dari semua biayanya, dan 1/5 dari mereka tewas dalam pertempuran tersebut. Dan para prajurit dari kuil Tianshan yang dibawa ke sini hari ini semuanya adalah pengawal pribadi Xiao Tians, jadi tidak ada orang tua di Departemen Perang Tianxia yang akan membiarkan Tianyi dan yang lainnya mati dalam pertempuran lagi. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dengan hati yang sangat rumit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Adapun bagi mereka yang tewas di Departemen Perang Tianxia, hasil yang diperoleh dari pertempuran ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan semua orang. Dao Guo, yang dekat dengan sisa-sisa dan energi ratusan kaisar, dan Departemen Perang Tianxia sekali lagi dipromosikan ke tingkat 10 atau lebih raja. Xiao Tians dan Heidi juga mencapai terobosan lainnya. Tidak termasuk Xiao Tians, kekuatan keseluruhan Departemen Perang Tianxia saat ini sekali lagi meningkat ke tingkat yang besar. Ada sebanyak 5 prajurit kuat di tahap akhir Raja Manusia. Kong Chang, Tang Yun, Yang Xia, Qin Wu, Kaisar Hitam. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya ke arah Qin Wu dan berkata, Tetua Agung, aku akan kembali dulu. Kuil Tianshan akan kembali ke wilayah itu dulu. Baiklah, Tians, kamu bisa pergi dengan mudah. Jangan khawatir tentang Tianxia. Dan kami di sini, jangan terlalu menekan hatimu. Hati-hati. Qin Wu berkata kepada Xiao Tians dengan serius. Xiao Tians mengangguk, lalu berkata kepada Heidi, Saudari Heidi, ayo kita kembali ke wilayah bersama-sama dulu. Setelah tiba di Tianxia, kamu akan memimpin semua orang untuk terus melatih pasukan di domain Dao Kaisar sejati di wilayah Tianxia. Aku akan pergi mencari Antei. Heidi mengangguk, baiklah, saudaraku, kamu boleh pergi tanpa khawatir, serahkan saja kuil Tianshan kepadaku. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Xiao Tians, saudaraku, apa tentang aku? Aku bersamamu. Pergi, atau... Xiao Tians berpikir sejenak dan berkata, Li, kamu tinggal dan bantu Sister Heidi, dan kamu memanfaatkan waktu untuk menerobos ke tingkat Raja Manusia melaluinya. Saya merasa kekuatan tempur Anda harus mampu mencapai puncak Raja Manusia Tengah. Pada level ini, dan latar belakang Anda cukup, bahkan jika Anda adalah Raja Manusia tahap akhir biasa, Anda mungkin bisa bertarung saatnya mengasah terobosanmu. Sister Heidi akan membantumu. Xiao Tians berhenti dan melanjutkan, dan, kali ini aku merasa jika aku pergi jauh ke dunia gelap, aku tidak akan kembali secepat ini dan diam-diam menghancurkannya. Mereka bertiga. Kali ini aku juga akan menemukan cara untuk membantu mereka maju menjadi Raja Manusia, jadi jangan ketinggalan oleh semua orang. Ya, saudaraku, ketika kamu keluar, aku pasti akan dipromosikan menjadi Raja Manusia. Kalau begitu kita bersaudara akan bertarung bersama.
kata Lu dengan nada nyaring. Xiao Tians mengangguk, baiklah, ayo pergi. Ayo terbang kembali. Jika kita bertemu dengan alam kaisar sejati, atau satu-satunya kaisar Canian atau semacamnya, kita akan membunuh mereka di sepanjang jalan. Tuan Istana. Lebih dari 50 penjaga kekaisaran kuil surgawi berteriak pada saat yang sama. Sekarang kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat puncak alam kehidupan. 50 orang kuat dari alam biologis. Hari ini, kuil surgawi adalah bergerak cepat menuju tingkat generasi makhluk surgawi yang dipimpin oleh Tianxia. Kuil ini berkembang pesat. Xiao Tians memandangi prajurit yang kuat di depannya dan merasakan di dalam hatinya. Setelah kaisar sejati Dao Domain yang menjadi tanggung jawab kuil Tianshan di wilayah Tianxia telah selesai, 3.000 tentara kuil Tianshan akan semuanya dapat dipromosikan ke puncak tingkat kekaisaran. Dengan begitu, tidak peduli mulai dari penguasa istana hingga prajurit biasa di bawah. Perkembangan kuil surgawi generasi kedua kini hanya tertinggal satu langkah dari kuil surgawi generasi pertama yang dipimpin oleh Tianxia. Untuk sesaat, Xiao Tians merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. 2000 tahun yang lalu, Tianxia memimpin generasi Dewa Surgawi untuk menaklukkan utara dan selatan, dan menaklukkan baik di dalam maupun di luar wilayah dia hampir sampai. Hal ini hampir menyamai laju dunia saat itu. Namun saat berikutnya, ketika Xiao Tians memimpin puluhan tentara dari kuil surga, mereka baru saja pergi tidak jauh. Tiba-tiba, ruang di depan Xiao Tians berfluktuasi secara aneh, dan kemudian di bawah tatapan Xiao Tians dan yang lainnya, energi hitam aneh terkondensasi menjadi layar besar. Adegan tiba-tiba ini membuat Tianxia dan manusia ahli tingkat raja dari 5 dinasti segera merasa sangat waspada. Dalam sekejap, lusinan ahli tingkat raja yang masih hidup berkumpul di belakang Xiao Tians dengan ekspresi serius. Kaisar hitam dan yang lainnya juga memegang pedang itu erat-erat di tangan mereka. Tepat ketika semua orang hendak mengambil tindakan, Xiao Tians mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, jangan gugup, pihak lain tidak keluar. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, sosok yang mengenakan mahkota kekaisaran muncul di atas layar hitam di depannya. Sosok kaisar hitam yang sangat agung. Setelah pihak lain muncul, dia menatap Xiao Tians, dan Xiao Tians juga menatap kaisar kegelapan. Siapa kamu? Aku merasa seperti ada yang memata-mataiku secara diam-diam sebelumnya. Apakah itu kamu? Xiao Tians bertanya tanpa rasa takut. Setelah berkultivasi ke levelnya, dia juga memahami banyak rahasia dunia Departemen Perang. Jika pihak lain bisa keluar, mereka pasti sudah keluar sejak lama. Bukan karena mereka tidak ingin bunuh diri, mereka hanya tidak bisa membunuh mereka. Kaisar kegelapan di layar hitam menatap Xiao Tians dalam-dalam dan berkata perlahan, saya adalah kaisar. Bas. Saat kaisar kegelapan di layar berbicara, kaisar hitam tiba-tiba merasakan gelombang di dalam hatinya. Ada sedikit niat membunuh yang sangat kejam, dan aura di tubuhnya mulai menjadi tidak stabil. Xiao Tians mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk membantu Heidi menekannya, menatap Heidi dengan bingung dan bertanya, kakak, ada apa denganmu? Mata Heidi penuh dengan niat membunuh yang kuat, dan dia menatap Di Qiong dan berkata, aku. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Saat berikutnya, sebelum Xiao Tians dapat berbicara, Di Qiong di layar berbicara terlebih dahulu, itu normal, karena dia mewarisi cara dunia, dan aku adalah lawan dunia. Dunia dikalahkan oleh beberapa dari kita. Meskipun pada akhirnya dia bunuh diri. Petik 2. Tapi, dalam pertempuran terakhir, dia juga harus berkomitmen bunuh diri. Nada suara Di Qiong sangat dingin. Xiao Tians menyipitkan matanya, menatap Di Qiong dalam-dalam, dan berkata, karena kematian dunia ada hubungannya denganmu, maka kamu juga akan mati dalam hidup ini. Aku bilang begitu. Di Qiong mencibir, lalu dia proyeksi hilang. Penampilannya kali ini hanya untuk menyapa Xiao Tians, tidak ada yang lain. Xiao Tians kini telah naik ke level Raja Manusia Bencana. Dalam hati Di Qiong, Xiao Tians pada awalnya memenuhi syarat untuk berbicara dengannya secara setara. Dan ketika sosok Di Qiong menghilang, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dan 5 dinasti muncul di dunia. Mereka baru menyadari bahwa dalam waktu singkat, punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Meskipun tidak ada kontak langsung, Qin Wuxier dan yang lainnya merasakan tatapan dari Di Qiong. Untuk sesaat, semua orang merasa sangat berat di hati mereka. Kegembiraan memenangkan pertempuran barusan telah benar-benar hilang. Karena suatu kenyataan, pihak lain tidak dapat datang ke dunia sekarang. Dan jika pihak lain bisa datang ke dunia nyata, maka orang-orang di sini, bersama-sama, bahkan dengan Xiao Tians, jauh dari lawan. Ketika Xiao Tians menerobos sebelumnya, lusinan orang kuat tingkat kaisar kegelapan dari kekuatan gelap dibunuh oleh semua orang. Ini sudah sebanding dengan keseluruhan kekuatan Departemen Perang Tianxia sekarang. Namun di mata Di Qiong, lusinan kaisar kegelapan itu tampaknya tidak terlalu peduli. Dikombinasikan dengan informasi tentang kekuatan gelap yang diberikan Xiao Su kepada semua orang sebelumnya. Kekuatan kegelapan bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan orang. Xiao Tians juga merasakan emosi yang sangat serius di hati setiap orang saat ini. Kekuatan Tuan Dao tiba-tiba menyebar darinya. Xiao Tians berkata, jangan terlalu khawatir, mereka belum bisa keluar, dan kami masih membuat kemajuan. Meskipun semua dinasti kuno di zaman kuno dihancurkan oleh mereka, generasi ini, siapa yang akan menang pada akhirnya dan siapa yang akan kalah? Mungkin. Semua orang dari Departemen Perang Tianxia dan 5 dinasti mengangguk. Para ahli top dari Departemen Perang Singa yang baru saja tiba di sini merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Tians. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia pergi tanpa berhenti lebih jauh, memimpin sekelompok orang kuat dari kuil surgawi, dan bergegas menuju wilayah Tianxia dengan kecepatan yang sangat cepat.
Bersambung.